Benarkah niat yang tulus dan hati yang baik selalu membuahkan hasil yang baik pula? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa niat paling suci sekalipun bisa membunuh orang yang paling kau cintai? Di Pulau Drum yang tertutup salju abadi, seekor rusa kecil bermoncong biru harus mempelajari kenyataan pahit ini. Tony Chopper memiliki niat yang sangat mulia. Dia ingin menyembuhkan ayah angkatnya yang sedang sekarat. Tapi karena ketidaktahuannya, obat yang ia berikan justru adalah racun mematikan yang mencabut nyawa sang ayah. Tragedi Chopper ini adalah tamparan keras bagi kita semua yang sering merasa sudah berbuat baik, terutama di bulan puasa, di mana semangat ibadah kita sedang menggebu-gebu, tapi seringkali buta akan ilmunya. Apakah puasa kita sudah benar, atau jangan-jangan kita sedang meracuni amalan kita sendiri tanpa sadar? Selamat datang di hari ke-6 puasa. Siapkan hatimu untuk menyimak kisah dari Pulau Musim Dingin. Peta di episode terbaru, Teman Ngabuburit. Chopper terlahir berbeda. Hidungnya berwarna biru. Keluarganya sendiri, kawanan rusa kutub, membuangnya. Dia memakan buah iblis Hito-Hitonomi, berubah menjadi manusia salju aneh. Rusa menolaknya, manusia memburunya. Tubuhnya penuh peluru. Hatinya hancur. Chopper membenci dunia yang tak memberinya satupun tempat untuk pulang. Sampai akhirnya, dia bertemu Dr. Hiriluk. Seorang dokter gadungan yang terkenal gila dan diusir dari desa. Chopper yang trauma menyerang Hiriluk. Tapi dokter tua itu malah melucuti semua pakaiannya di tengah badai salju. Aku tidak akan menembakmu. Namaku Dr. Hiriluk. Aku ini seorang dokter. Untuk pertama kalinya dalam hidup Chopper, ada seseorang yang tidak memandangnya sebagai monster. Hiriluk membawanya pulang, merawat lukanya, memberinya nama Tony Chopper, dan memberinya topi ikonik itu. Mereka hidup bersama sebagai ayah dan anak. Chopper akhirnya tahu rasanya disayangi. Rasanya memiliki keluarga. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Hiriluk mengusir Chopper dengan kasar. Dia menembakinya. Chopper tidak mengerti kenapa dia dibuang lagi. Namun diam-diam, Chopper mendengar percakapan Hiriluk dengan Dokter Kureha. Ternyata, penyakit mematikan Hiriluk kambuh. Umurnya tinggal hitungan hari. Dia tak ingin Chopper melihatnya mati. Hati Chopper hancur, tapi tekadnya menyala. Aku harus menyelamatkan dokter. Seperti dia menyelamatkanku. Dia mencari obat di buku medis kuno. Dan di sana, dia melihat gambar sebuah jamur bernama Amiudake. Di sebelah gambar jamur itu, ada simbol tengkorak bersilang. Simbol yang akan mengubah segalanya. Bagi kita, simbol tengkorak bersilang artinya awas racun. Tapi Hiriluk pernah mengajarkan hal berbeda pada Chopper. Hiriluk selalu memuja bendera bajak laut. Dia berkata, simbol tengkorak ini adalah lambang keajaiban. Lambang tak kenal takut. Chopper yang lugu mengingat kata-kata itu. Tengkorak adalah keajaiban. Jamur ini pasti bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia pun nekat pergi ke gunung paling berbahaya, mendaki tebing curam, dan bertarung melawan rusa-rusa liar. Chopper babak belur. Tanduk kirinya patah. Seluruh tubuhnya terluka parah. Tapi tangannya menggenggam erat satu hal, jamur Amiudake. Dia berhasil mendapatkannya. Dia pulang dengan senyum lebar meski darah menutupi matanya. Dokter, kau mau hidup kan? Kumohon hiduplah, ucap Chopper sambil menyerahkan jamur itu. Hiriluk terdiam. Sebagai dokter, dia tahu persis itu adalah jamur mematikan. Sekali gigit, umurmu tak akan sampai setengah hari. Tapi melihat tubuh Chopper yang hancur, melihat tanduknya yang patah demi mencari obat untuknya, Hiriluk tak kuasa menolak. Dia memeluk Chopper erat-erat. Dan tanpa ragu, dia memasak jamur itu menjadi sup, lalu memakannya sampai habis. Terima kasih Chopper. Sup ini sangat enak, kata Hiriluk. Chopper melompat kegirangan, merasa sudah jadi pahlawan. Beberapa jam kemudian, Chopper pergi ke rumah Dokter Kureha. Dengan bangga menceritakan obat ajaib yang ia temukan. Kureha melihat buku itu, lalu menampar Chopper dengan keras. Bodoh, apa yang kau berikan pada Hiriluk?
Itu Amyudake, jamur paling beracun. Kau baru saja mempercepat kematian pria yang paling menyayangimu. Dunia Chopper runtuh seketika. Tidak mungkin. Buku itu ada lambang tengkorak ajaibnya. Kureha menangis memegang kerah Chopper. Kalimatnya begitu menusuk. Kebaikan hati saja tidak cukup untuk menyelamatkan orang. Jika kau ingin menyelamatkan seseorang, kau harus punya ilmu. Orang bodoh tak akan bisa menyembuhkan siapapun. Chopper berlari menembus salju, berteriak memanggil ayahnya. Tapi terlambat. Hiriluk sudah meledakkan dirinya di kastil raja. Di bawah langit bersalju, Chopper menangis darah. Niat sucinya menjadi senjata pembunuh karena dia buta akan ilmu. Kisah Chopper ini sangat tragis. Tapi jujur saja, kita seringkali bersikap persis seperti Chopper dalam urusan agama. Di bulan Ramadan ini, banyak orang yang semangat ibadahnya luar biasa. Niatnya sangat mulia, sangat ingin dapat pahala. Tapi sayangnya, mereka mengabaikan ilmunya. Mereka meracik jamur Amyudake untuk amalan mereka sendiri. Contoh sederhananya, ada orang yang memaksakan diri puasa padahal dia sedang sakit parah atau hamil tua dan membahayakan nyawanya. Niatnya baik, ingin taat. Tapi dalam ilmu fikih Islam, Tuhan justru menyuruh mereka berbuka. Memaksa puasa malah jadi zalim pada diri sendiri. Atau contoh lain di media sosial. Berapa banyak orang yang membagikan pesan berantai WhatsApp tentang agama. Pesan yang ternyata hoaks, hadis palsu, atau dalil yang salah tafsir. Niatnya share kebaikan, tapi jadinya menyebar fitnah. Dalam Islam, ada kaidah penting. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Sebesar apapun cintamu pada Tuhan, selama apapun kamu sujud, jika caramu salah dan tak berilmu, amalanmu bisa tertolak. Chopper belajar dari kesalahannya. Sejak hari itu, dia mengabdikan hidupnya untuk belajar. Membaca ribuan buku medis. Dia bertekad menjadi dokter yang tak tertandingi. Menggabungkan hati yang tulus dengan ilmu pengetahuan yang luas. Itulah yang membedakan orang yang sekadar ikut-ikutan dengan orang yang benar-benar beriman. Jangan biarkan niat baikmu di bulan puasa ini terbuang sia-sia karena rasa malasmu untuk mencari tahu ilmunya. Dengarkan kajian, baca buku fikih, bertanyalah pada yang ahli. Padukan niat suci dengan ilmu yang benar. Karena obat yang paling ampuh sekalipun, jika diberikan dengan dosis yang salah, akan berubah menjadi racun mematikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk merenung di hari ke-6 puasa bersama teman ngabuburit. Bagikan video ini, jadikan ini sebagai pengingat untuk kita semua agar tak lelah menuntut ilmu. Saya pamit undur diri, selamat menunggu waktu berbuka, pelajari ilmunya, dan amalkan niat baiknya. Dan ingat, temukan all blue di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.